Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat yang sudah mengirimkan salamnya lewat komentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira apa ada pertanyaan tentang kajian tadi ini, yakni tinggalkan zikir supaya menghancurkan setan dan antek-anteknya. Jangan berzikir lagi, jangan sholat lagi, jangan ibadah lagi. Maknanya tinggalkan dirimu, tinggalkan kedirianmu. Kenapa? Karena diri kita inilah hakikat rajanya setan, iblis, dajjal, ya'juj wa ma'juj jin. Coba Anda hayati. Kalau kita tidak ada, ya tak ada semua nama-nama itu. Karena adanya diri kita lah, maka muncullah nama-nama itu. Itulah buktinya kita adalah rajanya setan. Termasuk saya juga. Silakan abang-abangku, apa yang mau dipertanyakan atau mau naik, saya kasih waktu setengah jam. Tepat jam 7 nanti kita beraktivitas, karena aktivitas saya ya membersihkan musola yang ada di pondok ini, siram-siram bunga. Ya itulah kegiatannya pengangguran. Jadi bagi sahabat-sahabat yang punya kelebihan rezeki bisa kirimkan bantuannya ke pondok untuk kemaslahatan, untuk kajian, supaya kajian Uripe Allah ini agar tetap terdengar. Abang kesadaran tentang hijrah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, saya minum dulu abangku. 1 jam ngoceh terus tanpa minum. Alhamdulillah, tentang hijrahnya diri. Jadi hijrah ketika manusia masih kemelekatan kedirian manusianya, maka ia tak akan pernah bisa hijrah meskipun dengan zikiran, meskipun dengan sholat, meskipun dengan zakat, puasa, haji, meskipun pindah agama, tak akan pernah bisa hijrah bila manusia masih ikut manusia. Bila yang wujud masih manusia, bila yang hidup masih manusia, bila yang berkuasa masih manusia. Itulah kemelekatan itu, yakni penjaga neraka, api neraka di dalam dadanya, ya selamanya tak akan pernah bisa hijrah. Karena manusianya belum sadar ketiadaannya, manusia belum sadar kegoibannya, manusia belum sadar bahwa dirinya adalah anak cucu Adam, anak cucu yang tidak ada. Manusia merasa ada, kenapa? Karena Allah lah yang ditiadakan. Jadi di dalam hati ini tidak akan pernah ada dua, hanya Ahad, hanya Esa. Kenapa? Tergantung siapa yang Esa di dalam hati kita. Bila yang Esa, yang Ahad, yang hadir masih manusianya, pasti kita membunuh Tuhan. Tapi bila Tuhan yang Ahad, yang Esa pada diri kita, maka berarti kita berani mati. Setannya berani menyatakan bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Ya itulah yang dimaksud hijrah. Jadi hijrah itu bukan dengan amal dohir. Hijrah itu dengan amal batin.
batin. Meskipun orang itu agama Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Tapi bila hatinya sudah meninggalkan kemelekatan di dalam dirinya, ia rela ridho pasrah dengan kehidupan ini karena yang hidup hanyalah Tuhan, maka dialah Islam, meskipun agamanya Kristen, meskipun agamanya Nasrani, meskipun agamanya Hindu Buddha, meskipun agamanya Konghucu, tapi praktek hatinya berserah diri, selamat dari huru hara kemanusiaannya. Jadi babakan syariatnya badan, biar Tuhanlah yang mensyariatkan. Meskipun syariat kita berbeda-beda, ya semuanya syariat hidup. Apa bedanya? Maka dari itu orang-orang yang mengenal Tuhan adalah orang-orang yang hatinya damai, berdamai dengan segala sesuatu, meliputi segala sesuatu, enjoy saja, ndak mudah terbakar lagi. Wong sudah teguh imannya, wong sudah langgeng hidupnya, sudah abadi badannya. Kenapa kok badannya bisa abadi? Karena badan bukan milik manusia lagi yang rusak. Badannya sudah badanullah. Tanda bukti nyata kewujudan Allah badan ini. Itulah yang diajarkan Yesus Kristus. Sehingga ia berserah kepada Bapaknya. Dan itu semua bukan untuk dikultus-kultuskan, tapi untuk diikuti imannya. Kalau kita hanya ngaku-ngaku mengkultus-kultuskan saja, ya selamanya kita tidak bisa ketemu dengan kedamaian. Debat terus, mencari pembenaran terus. Kenapa? Karena belum bisa mengikuti seperti contohnya Nabi Muhammad, Yesus, Nabi Isa, dan sebagainya. Itu semua contoh untuk kita jalani, bukan untuk kita perdebatkan. Maka dari itu diturunkanlah para nabi dan rasul itu supaya dicontoh. Bukan untuk diaku-akui, bukan untuk dimulia-muliakan, bukan untuk diunggul-unggulkan. Itu hanya sebuah lambang-lambang saja. Dikultus-kultuskan, ya tambah jauh. Wong hatinya Yesus, hatinya Nabi Muhammad, hatinya Isa, hatinya para nabi tidak seperti itu. Hati mereka semua enjoy. Kenapa? Karena sudah berserah diri kepada Allah. Kenapa? Banyak orang yang cerita bahwa kehidupan para nabi dan para rasul dulu itu susah, sulit. Karena yang cerita orang susah. Karena yang cerita tidak tahu hatinya para nabi dan hatinya para rasul itu sendiri. Ceritanya ya susah-susah terus menurut hawa nafsunya. Coba kita hayati kondisi hati para nabi dan rasul yang enjoy saja itu. Innal awliya la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tidak rasa takut dan bersedih hatinya. Nah, enjoy kan? Ketika Anda sudah bisa enjoy, sudah bisa berserah diri kepada Allah, maka Anda, kita semua akan ketemu dengan film-filmnya, dengan para nabi dan rasul tempo dulu. Tidak jadi cerita lagi, sudah tidak jadi dongeng-dongeng lagi, tapi kenyataannya. Kenapa? Karena kita membawa kitab suci yang ada di dalam diri kita. Alkitab. Kita semua adalah Alkitab, kitab-kitabnya Tuhan. Semua ayat-ayat sudah ada di dalam diri kita. Kita duduk
ayat Tuhan kita ngerokok, ayat Tuhan kita ngopi, ayat Tuhan kita sholat, ayat Tuhan kita ke masjid, ayat Tuhan kita ke gereja, ayat Tuhan kita ke pura, ayat Tuhan. Semuanya ayat Tuhan itu yang tidak pernah kita baca. Kenapa? Karena kita sibuk baca kitab-kitab palsu yang ada di luar diri kita. Jadi yang di luar diri kita itu semuanya kitab palsu. Kenapa kita membaca kitab palsu? Karena kita mengabaikan kitab-kitab yang asli yang ada pada diri kita. Kita mengindahkan, kita meninggalkan mukjizat agung yang ada pada tiap-tiap diri manusia yang melebihi mukjizat-mukjizat dongeng yang pernah diceritakan itu. Kenapa mukjizat agung bisa dirasakan manusia? Karena yang menguasai manusia bukan manusia itu sendiri, tapi Allah. Allah Gusti Tuhannya manusialah yang berhak mengabdi kepada manusia, yang berhak melindungi, meliputi, menjaga, mencukupi manusia. Jadi manusianya menengowai nonton Allah sambil makan popcorn. Enjoy saja. Itulah surga. Surganya Tuhan, bukan surga hayalan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas tentang hijrah diri. Jadi hijrah diri itu jalannya hanya satu. Berani mati tidak. Berani murtad tidak. Berani murtad kepada siapa? Berani murtad kepada hawa nafsu. Berani hengkang, berani melawan hawa nafsu. Berani berperang dengan dirinya sendiri. Hanya itu jalan untuk hijrah. Tapi kalau kita masih sayang dengan diri kita sendiri, ngumpul-ngumpulkan harta demi untuk kita sendiri, mengumpulkan ibadah demi untuk kita sendiri, mengumpulkan zikir untuk diri kita sendiri, ya selamanya tambah terbakar. Wong yang kita kumpulkan hanya kayu bakar. Kayu itu apa sih? Hayun, hidup yang masih diakui oleh manusianya, ya terbakar. Itulah naroka itu. Semoga bisa dipahami ya Bangku. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi. Kita tidak naikkan Kang Mas, tapi pertanyaan di bawah saja. Dan bantu tap-tap layarnya, dukungannya agar kita tetap kajian kita ini tetap lestari sepanjang masa untuk menggemahkan kebenaran dan untuk mengajak manusia agar tidak terbakar lagi hidup di dunia ini, agar bisa merasakan enjoy, merasakan kebahagiaan, merasakan surga yang nyata, bukan surga hayalan. Percuma dan tak bergun ibadah sholat dzikiran. Percuma dan tak bergun ke masjid, ke gereja, tapi yang kita harapkan surga hayalan. Iya, akhirnya sia-sia baik. Surga sudah nyata kok ingin surga hayalan. Neraka sudah nyata kok masih takut neraka hayalan. Ya tidak Abangku? Oh ya, suaranya putus-putus, mungkin dari wifi-nya. Memang waktunya bayar, belum bayar. Amin ya rabbal alamin. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi, Abangku. Oh ya, Pak Rustam, ya silakan. Ya, pertanyaannya saya dulu ya.
Bagaimana cara menghidupkan Tuhan? Tuhan, tolong dijelaskan kembali Tuhan yang berzikir kepada manusia. Alhamdulillah. Bagaimana cara menghidupkan Tuhan? Ngapain Tuhan yang hidup masih dihidupkan? Ya, yang bagaimana mungkin manusia yang mati bisa menghidupkan? Wong sudah mati. Jadi cara menghidupkan Tuhan, maka sadarilah bahwa bagaimana mungkin yang tidak hidup bisa menghidupkan. Wong Tuhan memang sudah hidup. Nah, bagi manusia cara untuk menghidupkan Tuhan adalah mematikan diri manusianya. Sadari bahwa fitrah diri manusia itu mati. Sadari bahwa fitrah diri manusia itu adam, goib, rauno. Yang adanya Gusti, yaitu caranya agar Tuhannya nyata, agar manusia sudah tak jadi Tuhan lagi. Itu caranya untuk menghidupkan Tuhan. Kenapa? Bagaimana mungkin yang hidup masih dihidupkan? Karena yang mati salah paham tentang hidup. Kemudian tolong jelaskan kembali Tuhan berzikir kepada manusia. Nah, jelaslah. Bila Tuhan tidak berzikir kepada manusia, bagaimana mungkin manusia bisa jadi seperti sekarang ini, Abangku Rustam? Bila Tuhan tidak berzikir, tidak memelihara, menjaga, meliputi, mencukupi manusia, ya tak akan pernah bisa ada manusianya. Itulah makna Tuhan berzikir kepada manusia. Maka dari itu, konsep-konsep ketuhanan alam manusia seolah-olah manusianya yang berzikir kepada Tuhan, seolah-olah manusia yang bisa membahagiakan Tuhan. Allah tak butuh itu semua. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Begitu abangku, semoga bisa dipahami ya Kang Rustam ya. Saya selalu bersama cucu. Ini ada lagi dari siapa ini? Kang Mail ya. Maaf judulnya hindari zikir, saya orang awam mosok zikir gak boleh. Gimana nih Pak? Nah, selagi manusianya merasa berzikir, manusianya tambah besar, tambah merasa mulia. Semakin manusia banyak berzikir, maka manusianya semakin merasa agung. Akhirnya zikir-zikirnya menjadi jin korin. Yakni akhirnya jadi tambah menyesatkan manusianya. Manusianya dibohongi terus oleh jin korin itu. Sehingga masuklah alam mukasyafa. Jadi alam mukasyafa itu tempatnya jin korin karena manusia membangun itu semua dengan daya upaya manusianya. Yang zikir masih manusia, yang ibadah masih manusia. Semakin diagung-agungkan zikir manusia itu sendiri, semakin jadi jin korin, yang mana akan menghijab, menghalang-halangi manusia datang kepada Tuhannya. Ia selamanya tak akan pernah bahagia hatinya. Logika begini abangku, logikanya. Ketika Anda banyak berzikir, akhirnya Anda diberi kasab. Hati Anda bisa tahu isi hatinya orang lain. Karena Anda sudah diberi kesaktian. Hatinya siapa saja Anda tahu, bisa mengerti apa isi hatinya. Pertanyaannya begini, apakah hidup Anda akan tenang, bahagia bila Anda selalu suudon kepada hati-hati orang lain? Ketika Anda ditunjukkan isi hatinya orang lain, oh orang ini benci pada saya, oh orang ini tidak baik. Sampai kapan kita disiksa terus? Itulah maknanya, harus tinggalkan zikir itu. Kenapa? Karena sesungguhnya yang berzikir kepada manusia hanya Allah.
Bila manusianya sudah dizikiri oleh Allah, maka nyatalah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itulah orang-orang yang sudah enjoy, kembali dizikiri oleh Allah, kembali diperankan oleh Allah, kembali diperjalankan oleh Allah. Manusianya enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn, enjoy saja menyaksikan ayat-ayat Allah, baik yang ada pada dirinya dan baik yang ada pada diri yang lain di luar dirinya. Begitu abangku maksudnya, semoga bisa dipahami ya. Maaf Kang, mau tanya apa hakikat jin korin itu? Jin korin itu adalah amal ibadah yang Anda agung-agungkan. Semakin Anda banyak berzikir, ribuan, ratusan ribu, maka akan menjadi jin korin. Anda mengakui di dalam hatinya, aku sudah banyak berzikir. Tambah sombong apa tambah rendah hati? Melihat orang yang tidak berzikir, sombong, oh ahli neraka. Melihat orang yang tidak sholat, sombong, ahli neraka, kafir. Nah, karena apa? Itu sudah menjadi korin. Kenapa? Karena kita merasa menjadi pelakunya atas zikir, atas sholat, atas ibadah yang kita lakukan. Maka dari itu tinggalkan semua itu. Apanya yang ditinggal? Pengakuannya. Bukan syariatnya yang ditinggal. Pengakuan di dalam hati itu loh yang ditinggal. Supaya apa? Supaya tidak jadi jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin dan manusia itu yo podo wae. Manusia yang masih terikat dengan kemelekatan diri manusianya, ya itulah jin, yang mana di dalam dadanya ada apinya. Jin kan dari api, hawa nafsu. Hatinya selalu panas, hatinya selalu takkan merasa bisa tenang menjalani kehidupan ini. Selalu takut dan takut miskin, takut melarat, takut tak punya uang. Karena yang adanya ketakutan, takut mati dan sebagainya, takut jatuh derajatnya, takut hilang hartanya, semuanya serba takut. Kenapa? Karena manusia merampas hak milik yang bukan miliknya. Itulah malaikat Malik, penjaga neraka, penjaga api neraka. Ngapain api kok dijaga? Ya kembalilah menjadi rela ridho. Itulah malaikat Ridwan yang selalu di dalam baunya neraka, baunya surga yang selalu indah. Ridwan, rela ridho. Nah, bila kita masih mengaku-akui apa yang bukan kita yang melakukan, ya selamanya jadi korin. Nanti kalau mati, meninggal, mayatnya hilang. Mayatnya disembunyikan. Kenapa? Karena belum menyempurnakan jin korinnya. Kata siapa? Orang yang hilang jasadnya itu wali. Iya, walinya korin. Kenapa? Disembunyikan oleh korinnya. Minta pertanggungjawaban. Kenapa tidak disucikan dirinya ketika waktu masih hidup? Maknanya kenapa ia tidak menyerahkan semuanya kepada Allah? Masih diaku-akui dzikirannya, masih diaku-akui sholatnya, masih diaku-akui ibadahnya. Ya jadi korin yang akan menghambat kita, menjerat kita sehingga tidak bisa pulang kepada Allah. Jadi badannya akhirnya disita, dihilangkan, manusianya dibalik matanya, tidak bisa melihat jasadnya.
karena sudah dilindungi oleh korin-korinnya tadi untuk mempertanggungjawabkan, karena di saat hidupnya tidak berserah, tidak menyerahkan lagi kepada Tuhannya. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Salam Jumat juga abangku. Alhamdulillah. Semoga penjelasannya bisa dipahami ya, mudah dipahami ya. Bantu tap-tap layarnya agar konten ini terus lestari dan YouTube Uripi Allah tetap banyak yang bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang belum mengenal saya, wajah saya ada di YouTube Uripe Spasi Allah. Kenapa saya namakan YouTube saya dengan Uripe Spasi Allah? Karena untuk mengingatkan diri saya dan untuk mengingatkan seluruh manusia bahwa hidup ini bukan hidup manusia. Karena manusia sesungguhnya tidak punya hidup. Bila manusia punya hidup, ya tidak akan pernah mati, hidup terus. Maka dari itu kenapa banyak manusia mati, berarti manusia tak punya hidup, tidak berhak hidup. Tidak berhak berzikir, tidak berhak sholat, tidak berhak ibadah, tidak berhak hidup, tidak berhak mati. Bong itu cuma cerita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat, ibadah, bahkan hidup dan mati itu linas atau lillah. Selama ini kan kita bilang lillah tapi salah praktek di dalam hati. Seolah-olah kita butuh sholat, butuh zikir, butuh ibadah, butuh hidup. Maka dari itu jadi Tuhan tuh terus. Banyak sholatnya, banyak zikirnya, hidupnya susah terus. Banyak sholatnya, banyak zikirnya, minta terus. Ya Allah minta ini, ya Allah minta itu, ya itulah lambangnya ahli neraka yang tolong. Karena hatinya belum enjoy. Izin bertanya, bagaimanakah cara agar tak merasa kesepian, Bah? Caranya bila tak merasa kesepian, ya temuilah saudara-saudara kita yang sudah kembali ke alam baka, alam kelanggengan. Disitulah bersama Tuhan. Orang-orang yang sudah kembali ke alam baka dulu kan kelihatannya banyak, tapi satu, suhudul wahda bil kasro wa suhudul kasro bil wahda. Pandanglah dari yang satu kepada yang banyak dan kembalikanlah yang banyak kepada yang satu. Nah, begitu abang. Semoga bisa dipahami ya. Ada pertanyaan lagi, apa maksud wajah tu wajahiyah? Sesungguhnya wajahku, wajah Abdul Halim ini, sesungguhnya wajah Anda juga, sesungguhnya wajah seluruh manusia ini pun juga wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajahnya penguasa langit dan bumi. Jadi adanya diri kita kan adanya hidup. Bila tak ada hidup, ya diri kita tak ada. Itulah yang dimaksud wajhullah, wajahnya Tuhan. Maka dari itu bagi manusia yang sudah mengenal Tuhan, hidupnya akan enjoy, bahagia, tenang. Kenapa? Karena sudah tak ada bedanya lagi antara dirinya dengan orang lain. Karena sudah tak ada bedanya lagi agama-agama yang banyak di dunia ini. Satu. Kenapa kalau tidak ada Tuhan ya tidak ada mereka semua. Tidak ada Tuhan ya tidak ada macam-macamnya agama. Tidak ada Tuhan tak ada macam-macamnya perilaku. Disitulah keenjoyan
keindahan Tuhan di dalam penciptaannya, warna-warni yang berbeda tapi kelihatan indah. Jangan adakan perbedaan, adakan persamaannya. Dari siapa warna-warni itu ada? Kalau Anda tidak hidup, apakah Anda bisa menyaksikan perbedaan? Bila Anda tidak hidup, apakah Anda bisa menyaksikan warna-warni yang indah ini? Begitu. Semoga bisa dipahami ya, Kang Mas. Nek ngaku aku iku Allah piye Pak? Ya masih yang mengaku kan masih manusianya. Berarti tak masih besar manusianya. Ya sesatlah. Kalau manusianya sudah tidak ada, bagaimana mungkin manusia bisa ngaku aku iki Allah? Yang mengaku aku iki Allah kan ya Allah sendiri. Kalau masih ada manusianya ngaku aku ini Allah, itu manusia masih memahami dengan kemanusiaannya. Manusia memahami Tuhan dengan hawa nafsunya. Maka dari itu harus ada gurunya. Raoleh belajar dewi-dewi agar tidak sesat. Kalau kita belajar sendiri tanpa guru, akhirnya kesempatan setan mengambil alih sebagai pembimbing dan gurunya. Akhirnya tambah sesat. Ana al-haq tambah sesat. Padahal yang bicara masih manusianya, ngaku-ngaku anak al-haq. Kalau sudah anak al-haq, manusianya harus tidak ada. Bila manusianya sudah tidak ada, apa manusianya masih bisa mengatakan anak al-haq? Menengo, wai, enjoy wai, ora usah ngaku-ngaku aku iki Allah. Ora usah nonton Allah sambil makan popcorn, enjoy wai. Begitu abangku, semoga bisa dipahami ya. Ada pertanyaan, jelaskan dalil wa huwa ma'akum ainama kuntum. Apapun yang kita kaji sejak awal sampai akhir ini dalilnya. Jadi hakikat dirimu itu ya dirinya. Kenapa? Dirimu dan dirinya Ahad Esa. Baju dan yang punya baju Ahad Esa. Bayangan dan yang punya bayangan Ahad Esa. Bila tak ada yang punya bayangan, ya maka tak akan ada bayangan. Bila tak ada Tuhan, ya tak akan pernah ada manusia. Bila tak ada yang terang, maka tak akan ada yang gelap. Yang gelap itulah bayangan yang masih merasa bisa jalan-jalan sendiri. Yang punya bayangan jalan ke barat, bayangannya jalan ke timur. Ya itulah, karena manusianya memahami Tuhan dengan hawa nafsunya, bukan memahami Tuhan dengan Tuhan. Karena yang kenal Tuhan ya Tuhan, araftu robbi bi robbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kenapa? Ya aku inilah rupanya dia. Dan manusianya bila sudah sampai di situ, ya orang ngaku lagi anak al-haq, orang ngaku lagi aku Tuhan. Menengowai, nikmati saja, enjoy saja. Begitu abang. Semoga bisa dipahami ya. Untuk amalan berdagang ya ikuti saja apa kata hati. Mau dagang apa, mau jualan di mana, ikuti saja. Yang penting selalu rela ridho kembali kepada Allah. Untung rugi, enjoy. Oh, bagi yang tanya YouTube saya, ketik saja uripe itu ada E-nya, bukan urip, uripe spasi Allah. Nanti ketemu dengan YouTube saya. Jadi semoga bisa dipahami ya Bang ya.
Alhamdulillah, berarti alhamdulillah kita sama-sama belajar di sini. Anda belajar, saya pun juga belajar. Yang penting jangan ada perbedaan antara kita. Kenapa? Karena wanahnu, dan kami, aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, katanya Allah kami, kok bukan saya. Padahal Allah sendirian, tapi kok memakai kata kami, dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Apa makna kami itu? Ya hidup yang menghidupi manusia itu loh yang dimaksud kami. Memang satu tapi kelihatannya banyak. Memang banyak tapi aslinya satu. Begitu. Semoga bisa dipahami ya. Terus mau tanya yang manakah yang perlu kita ikuti, kita pikirkan, maka dia apakah kata diri. Semua itu Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, ya tidak ada pikiran, tidak ada Tuhan, ya tidak ada kata hati, tidak ada Tuhan, ya tidak ada semuanya. Kalau masih membedakan antara diri Anda dan Tuhan, kapan Anda bisa merasakan keuntungan dan kebahagiaan, keenjoyan? Selagi Anda memisahkan antara diri Anda dan Tuhan, meskipun banyak harta melimpah pun Anda tetap susah, tetap tersiksa dengan harta-harta itu. Kenapa? Karena masih membedakan antara diri Anda dan Tuhan. Bagaimana caranya agar tidak membedakan? Mati yo. Dibaiat hatinya supaya apa? Supaya bisa pulang. Itulah yang dimaksud jalan sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Merokok wet sampai ternyata yang merokok siapa? Ketika makan wet sampai ternyata yang memakani siapa? Ketika bekerja wet sampai ternyata yang bekerja siapa? Ketika sholat wet sampai ternyata yang mensolatkan siapa? Ketika ke masjid wet sampai ternyata siapa yang memperjalankan ke masjid? Ketika jalan ke gereja wet sampai siapa yang memperjalankanku ke gereja? Jadi siapapun Anda, agama apapun Anda, jangan perkecil hati. Semua kita sama dari Tuhan yang Esa. Kembalilah keesaan kepada yang Esa agar kita selalu hidup enjoy, saling menghormati, toleransi. Kenapa? Karena tidak ada yang lain selain Dia. Itulah yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, kemanusiaan yang adil dan beradab, akhlakul karimah, ora usah debat-debatan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kenapa? Karena hakikat manusia itu satu. Ketika manusia sudah di dalam keenjoyan, akhirnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, permusyawaratan dalam iya ya, mohon maaf, lupa, sudah tua. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah isi Pancasila, itulah butir-butirnya mengandung ketuhanan agar kita jadi umat yang satu. Meskipun beda paham, beda agama, beda suku, maka selalu junjung tinggi persatuan. Mari kita jaga negara kita, bangsa kita, NKRI ini agar tidak mudah digonjang-ganjing oleh orang luar. Semuanya tergantung yang dalam. Kalau kita masih mengadakan perbedaan debat-debatan saja, sampai kapan negara kita akan kuat dan dikagumi oleh pihak luar? Wong di dalamnya sendiri carut marut, rebutan Tuhan. Ngapain Tuhan direbut? Wong Tuhan yang menghidupi kita kok masih rebutan Tuhan. Enjoy saja. Ada pertanyaan, kenapa Allah menciptakan setan?
setan, manusia, iblis, malaikat, jin, dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, para nabi, para rasul, perbuatan baik, buruk, halal, haram, semua itu hanya cerita, panggung sandiwaranya Allah. Kalau tidak ada setan, tidak rame, tidak asik. Contoh, ketika Anda nonton bioskop, nonton TV, di dalamnya situ yang ada hanya lakon saja, perbuatan kebaikan terus, monoton, pasti Anda ngantuk. Yang Anda tunggu-tunggu kan setannya. Ketika di tengah-tengah film ada setan, ada peran antagonis, Anda langsung terjaga. Wah, ini yang tak tunggu-tunggu. Perhatikan, Anda juga suka setan, kita juga suka setan kan? Ya itulah kenapa Allah ciptakan setan, agar asik ceritanya. Kenapa kita selama ini tidak dipahamkan Allah, agar asik nanti ketika kita sudah paham. Begitu abangku, semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kiranya waktu sudah lebih dari jam 7, kita lanjutkan kegiatan kita bersama. Mungkin Anda punya agenda-agenda yang mau dikerjakan, dan yang penting semoga Anda semua bahagia selalu di dalam kehidupan, banyak rezekinya, tidak kurang suatu apapun, karena sesungguhnya Tuhanlah yang mengabdi kepada Anda, bukan Anda yang mengabdi kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.